saja kita akan menuju ke sesi yang terakhir pada sore hari ini dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo, SEMM. Beliau merupakan CEO Trust Co Indonesia. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali insight yang kita dapatkan dari berbagai pembicara yang dari Prof. Widodo, Pak Gede, Basuki sangat insightful terakhir gitu ya. Banyak sekali contoh yang beliau sampaikan bagaimana praktek public relation di Pegadaian dan juga tadi juga dari Pak Gede juga sampaikan bagaimana praktek public relation terutama di Jawa Timur. Saya kira sangat menarik. Nah, saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh sumber yang lain. Saya akan share materi saya, Bapak Ibu. Nah, saya akan tampilkan beberapa data nanti, gitu ya. Jadi saya menyampaikan terkait penemuan atau beberapa hasil riset yang dilakukan oleh Trust Co Indonesia, khususnya praktek-praktek yang ada di Indonesia. Saya sebentar, ini beberapa kegiatan yang sering kami adakan dari Trust Co dan juga Info dan juga kerjasama dengan Suara Pemerintah mengadakan berbagai kegiatan. Ini adalah Top Digital Public Relation Award dan nanti ke depan rencananya kita sudah godok rencananya di bulan November kita akan selenggarakan Top Government Public Relation Award di bulan November. Nah, bicara mengenai public relation, ada quotes yang dari Lord Clinton gitu bahwa PR is about creating content and managing communication in whatever format it is. Saya kira ini suatu quotes yang sangat menarik ketika di tengah pandemi COVID-19 kita harus adaptasi dan juga melakukan berbagai perubahan. Tadi juga sudah dicontohkan oleh Pegadaian gitu dengan melakukan terjadinya pandemi gitu ya, berbagai hal dan mulai dari virtual gathering dengan 200 media, juga ada juga gathering dengan para editor dan juga akan melakukan berbagai donasi. Ini merupakan satu perubahan era sehingga kita sebagai pelaku PR tentunya harus adaptif terhadap perubahan itu. Nah, kalau kita lihat PR di era digital, Bapak Ibu, yang saya cermati beberapa hal. Yang pertama tentunya kita juga perlu tahu juga bagaimana masyarakat atau konsumen atau target pasar kita mengakses informasi secara digital. Salah satunya melalui mesin pencari atau yang kita biasa sebut sebagai search engine. Nah, tentunya kita sebagai pelaku public relation bagaimana membuat konten yang sesuai dengan kebutuhan dari target audiens kita ini menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Nah, biasanya kita bisa lakukan dengan berbagai hal, salah satunya melakukan riset kata kunci terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh audiens atau oleh pasar kita. Saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan sehingga kita membuat suatu konten, creating konten tentunya sudah relevan dan juga dibutuhkan oleh konsumen yang kita menjadi target yang kita menjadi target. Nah, selain itu tentunya di era digital saat ini on media sekarang sangat mudah gitu ya dilakukan oleh para pelaku PR di Indonesia. Salah satunya adalah melalui official website mereka. Kenapa saya sebut official? Karena memang ketika kita membutuhkan informasi yang valid, salah satu yang diakses adalah website resmi dari perusahaan tersebut atau website resmi dari pemerintah atau BUMN atau BUMD. Saya kira ini menjadi satu hal menampilkan konten-konten yang relevan dengan konsumen kita ini menjadi satu hal yang penting. Dan yang tidak kalah penting juga
menampilkan pojok press release di website kita ini menjadi suatu hal yang wajib. Kenapa? Karena media-media sekarang dalam mengakses berbagai informasi press release, salah satu akses press release yang paling valid adalah melalui website resmi yang dipublikasikan oleh tim PR mereka. Nah, tadi juga disebut oleh Pak Widodo gitu ya, bahwa ada 85% orang mengakses informasi melalui smartphone. Betul, ini menjadi catatan penting karena ketika website kita tidak mobile friendly, sudah pasti kemudahan akses terhadap informasi yang kita sajikan itu juga akan menjadi titik tekan. Nanti saya akan tampilkan beberapa data, ternyata di website dari pemerintah perlu improvement, terutama dari sisi mobile friendliness. Jadi ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Sosial media menjadi hal di tengah pandemi dan sebelumnya ini juga menjadi suatu interaksi engagement kita dengan konsumen kita atau dengan followers atau fans kita, tentunya melalui sosial media. Nah, sosial media tentunya memiliki karakteristik masing-masing, baik Facebook, Instagram, YouTube, bahkan LinkedIn, dan sekarang yang terbaru adalah TikTok gitu ya. Tentunya kita harus menyesuaikan siapa target audiens yang akan kita bidik, sehingga komunikasi yang kita komunikasikan kepada target audiens kita relatif relevan dengan apa yang mereka butuhkan gitu ya, apa yang mereka butuhkan. Nah, kalau kita lihat perkembangan sekarang gitu ya, memang juga disampaikan bahwa media digital sekarang jumlahnya 40.000 lebih gitu ya. Jadi ini menjadi satu kanal konten yang menarik. Karena apa? Karena media salah satu channel yang dianggap trust-nya cukup tinggi karena sudah melalui editing dari pihak editor di media tersebut, sehingga informasi-informasi relatif lebih dipercaya selain melalui official website. Sehingga ini menjadi titik tekan tadi, terlebih gitu ya, Pegadaian dengan exposure yang cukup besar dengan 8.000 lebih pemberitaan dengan 4,6 juta ulasan. Saya kira ini menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji bagaimana bisa diterapkan di perusahaan kita atau di institusi yang kita bekerja di sana. Nah, kalau saya melihat, saya perhatikan memang YouTube channel itu juga sekarang menjadi tren baru gitu ya, berbagai informasi mengenai COVID, apalagi informasi mengenai pengumuman gitu ya, PPKM dan lain sebagainya. Saya secara pribadi biasanya langsung mengakses YouTube resmi dari pemerintah karena disiarkan secara live, dan ini juga menjadi satu poin penting gitu ya. Nah, di teman-teman di perusahaan-perusahaan swasta tentunya kegiatan public relation mereka mengarahkan juga lebih ke marketing public relation. Jadi mereka bagaimana ketika konsumen sudah mencari produk atau jasa atau mengakses berbagai informasi, tapi landingnya akan kemana? Tentunya kalau di tengah pandemi COVID-19 biasanya kemudahan konsumen untuk mengakses produk atau layanan kita biasanya adalah melalui channel berbagai marketplace gitu ya. Jadi di 3 marketplace teratas ada Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Ini menjadi salah satu channel yang memudahkan konsumen juga untuk mengakses produk atau layanan. Nah, tidak hanya sampai di sana, tapi beraplikasi di tengah pandemi COVID-19 ini juga menjadi saluran yang sangat efektif, efisien, interaksi dengan konsumen kita gitu ya. Bahkan catatan dari Trust & Co tahun 2021 ketika kita melakukan riset terhadap official store di Indonesia, ada 1.000 official store baru. Artinya bahwa pelaku bisnis melakukan adaptif terhadap perubahan yang terjadi ketika masa pandemi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita cermati memang terjadi perubahan perilaku masyarakat atau perilaku konsumen dalam mengakses atau membeli suatu produk gitu ya. Mulai bagaimana kita membangun aware
terhadap konsumen kita atau terhadap masyarakat, ini menjadi titik tekan bagaimana membangun komunikasinya tentunya dengan berbagai channel yang sekarang sangat mudah untuk dilakukan oleh institusi atau brand gitu ya. Nah, salah satu channel biasanya melalui media digital, melalui media sosial, melalui website resmi, atau melalui berbagai saluran yang lain. Nah, ketika mereka trust itu terbangun, karena salah satu goal dari foundation adalah membangun komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan, tentunya ketika konsumen adalah percaya terhadap corporate kita atau terhadap brand kita, tentunya mereka like atau suka terhadap perusahaan kita. Ini terbukti ketika kita melakukan engagement dengan fans kita atau followers kita, bahkan kita peka terhadap kebutuhan mereka, tentunya mereka akan lebih lebih engage dengan corporate kita atau dengan admin sebagai orang yang memang mengelola dari berbagai sosial media kita. Nah, tidak hanya sampai di sana, biasanya mereka akan tanya secara rinci, detail, dan ketika saluran bertanya itu tentunya banyak hal gitu ya. Saluran bertanya bisa melalui WA official, bahkan ketika pandemi Bapak Ibu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka WA official mereka untuk memudahkan konsumen atau target audience mereka untuk melakukan interaksi. Dan terakhir tentunya kita harapkan kalau secara konsumen tentunya mereka akan membeli jasa atau produk kita dan juga mengadvocate. Dan yang menarik di tengah pandemi ini Bapak Ibu, review, rating, dan juga recommended menjadi suatu poin trusted yang tinggi gitu. Ngomong bagus soal produk kita, tapi kalau PR yang ngomongin orang yang ngomong bagus tentang kita, tentunya salah satu yang kita lihat adalah dari review, rating, dan juga recommended dari netizen. Ini juga menjadi satu poin yang penting gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini menarik, ada hasil riset dari Kata Data Insight gitu mengenai bagaimana konsumen atau masyarakat dalam membeli produk secara online atau offline gitu ya. Ternyata harga, kualitas, dan promo ini menjadi poin terpenting. Tapi kalau saya melihat di sini juga ada reputasi produsen dan juga reputasi e-commerce. Ini menjadi salah satu poin yang menjadi titik goals dari public relation gitu ya, dan juga membangun awareness melalui brand itu juga menjadi salah satu titik tekan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data-data ini, tentunya kegiatan aktivitas public relation sangat membantu divisi yang lain dalam mencapai goal gitu ya. Salah satunya adalah pertimbangan dari Trust & Co sendiri, Bapak Ibu, dalam 3 tahun terakhir kami bekerjasama dengan Infobrand dan Suara Pemerintah melakukan riset gitu ya. Melakukan riset terhadap digital public relation khususnya. Yang pertama yang kita lakukan pengukuran adalah dari sisi aktivitas berbagai perusahaan yang ada di Indonesia dalam membangun aktivitas digital PR-nya. Jadi kita melakukan proses riset mulai dari seberapa banyak pemberitaan di dalam suatu korporasi perusahaan yang kami riset. Contoh kalau tadi Pegadaian, ya kita akan melakukan riset dalam 1 tahun terakhir Pegadaian berapa banyak dipublikasikan di media digital. Itu kita lakukan riset itu. Yang kedua adalah kita juga melakukan riset terhadap positif dan negatif dari sisi pemberitaan. Karena ini sangat berpengaruh terhadap reputasi dan image dari perusahaan tersebut. Jadi secara sederhana biasanya kita lakukan mulai dari kebiasaan, kalau kita lihat kebiasaan perilaku netizen dalam mengakses berita biasanya di 5 halaman pertama. Di 5 halaman pertama inilah yang kita melakukan penilaian, karena rata-rata netizen itu mengakses halaman pertama mesin pencari. Itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah social engagement, artinya antara perusahaan dengan
dengan followers atau dengan fans atau dengan netizen, kita juga ukur gitu ya. Terutama di 3 sosial media teratas dari YouTube tadi ya, juga sudah disampaikan oleh Pak Gede gitu ya. Sosial media teratas dari YouTube gitu ya, dari FB, ada juga IG gitu ya. Itu yang kita ukur. Jadi seberapa engage atau engage antara prinsipal juga fans atau followersnya, kita juga ukur di sana. Selain itu juga kita ukur dari sisi mention atau penyebutan dari brand atau corporate atau institusi di media sosial. Nah, tahun ini Bapak Ibu kebetulan proses risetnya kita lakukan mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Sekarang masuk tahap proses analisa gitu ya, berdasarkan data yang kita kumpulkan. Jadi kita akan melakukan penyelenggaraan Top Government Public Relation Award rencananya di bulan November bersama Suara Pemerintah itu untuk menyelenggarakan Top GPR Award. Yang penilaiannya ada 3 faktor, mulai dari digital media aspek, social engagement aspek, dan digital official website aspek. Jadi melalui 3 pendekatan ini kita melakukan penilaian terhadap aktivitas digital public relation khususnya untuk government PR gitu ya. Government PR. Nah, ini contoh gitu ya. Ini contoh kebetulan tadi saya mengcapture gitu ya berdasarkan data Hypestat, ada 2 official 2 website resmi dari pemerintah. Satu adalah kemdikbud.go.id, yang kedua adalah jabarprof.go.id. Kenapa 2 website ini yang saya tampilkan? Karena ini adalah memiliki traffic tertinggi gitu ya, traffic tertinggi di kementerian dan juga traffic tertinggi di tingkat provinsi gitu, di tingkat provinsi berdasarkan data Hypestat gitu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kemdikbud.go.id memiliki daily unique visitor 3,1 juta per day gitu, dengan monthly visitor 98 juta. Ini artinya bahwa netizen atau pengguna internet yang mengakses website ini sangat tinggi gitu ya. Ketika informasi itu kita sampaikan secara relevan dan juga sesuai kebutuhan dengan target audiens yang kita bidik, tentunya akan semakin menarik gitu ya, karena informasi itu dibutuhkan. Dan rata-rata setiap pengunjung membaca 5 halaman gitu ya, dengan daily page view 16,8 juta. Nah, kalau kita lihat websitenya Pemprov Jabar gitu ya, dengan daily unique visitor 156.000, monthly visitnya 4,9, ini menjadi menarik karena ini adalah website dengan traffic tertinggi untuk provinsi, dan juga page view-nya lebih kecil dibanding Kemendikbud gitu ya. Di sini 3,4, sementara di Kemdikbud 5 lebih gitu ya, dengan daily page view 536. Nah, artinya kalau kita melakukan digital public relation, tentunya kita juga harus membaca data-data atau tadi Pak Prof. Widodo sampaikan gitu ya, kebutuhan SDM dan lain sebagainya. Salah satunya adalah social media, data analis juga sangat dibutuhkan gitu ya, untuk melihat efektivitas dari setiap aktivitas kita. Nah, berdasarkan data yang kami himpun, Bapak Ibu, berdasarkan official website pemerintah, khususnya pemerintah provinsi. Jadi kita melakukan riset baik pemerintah, website resmi pemerintah provinsi, website resmi kementerian, juga lembaga negara gitu ya, dan juga BUMN, BUMD. Beberapa waktu lalu kita juga melakukan gitu ya. Ini salah satu hal yang kita temukan, pengunjung website untuk di website resmi dari pemerintah provinsi di 34 provinsi di Indonesia, total ada 9 juta berdasarkan data Hypestat, dan kita capture data di bulan Juli karena setiap harinya pasti mengalami perubahan gitu ya, mengalami perubahan. Nah, yang menarik di sini berdasarkan data penemuan adalah berdasarkan Google Web Developer, berdasarkan data akses, kemudahan menggunakan dan juga tampilan gitu ya. Secara mobile friendliness-nya masih kurang gitu ya.
Di sini terbukti dengan angka rata-rata 43,1, terendah itu 7 poinnya, tertinggi 84 gitu ya. Saya kira artinya kalau tadi berdasarkan data orang mengakses informasi 80% mengakses internet melalui smartphone, tentunya ini menjadi poin yang harus diperbaiki. Nah, selain itu juga kalau berdasarkan mereka akses melalui desktop gitu ya, berdasarkan rata-rata kecepatan akses, kemudahan menggunakan dan juga secara tampilan, memiliki rata-rata dari 34 provinsi 68,6 gitu ya, dengan tertinggi 97 dan terendah 16 kan data Google Web Developer per Juli 2021 yang kami olah gitu ya, sudah kami olah gitu ya. Jadi berdasarkan 34 provinsi. Nah, kalau mengukur secara ulasan gitu ya, memang dari 34 provinsi gitu ya dengan kata kunci tertentu. Jadi kita memang batasi dengan kata kunci tertentu, jadi tidak terlalu luas. 71.300 per tahun untuk ulasan pemberitaan media online gitu ya, 71.334 gitu ya untuk pemberitaan online berdasarkan data yang kita akses melalui Google News gitu ya, dan juga kalau secara ulasan mencapai 553.430 dari 34 provinsi dan juga 579.840 untuk masyarakat atau netizen yang mencari dengan kata kunci pemerintah provinsi, katakanlah Aceh misalkan, tapi ini total dari 34 provinsi. Jadi ini data-data yang kita berhasil dapatkan berdasarkan data digital. Nah, kalau tadi government gitu ya, kita juga mengcapture data-data swasta, Bapak Ibu. Jadi 10 kategori produk atau layanan pemberitaan terbanyak, khususnya kebetulan ini dibagi 150 kategori teriset gitu ya, kategori produk atau jasa Bapak Ibu. Jadi tidak keseluruhan gitu ya, tidak keseluruhan. Jadi terbanyak adalah secara pemberitaan adalah di kategori produk mobil dengan 1 juta lebih pemberitaan. Kedua adalah kategori motor dengan 381.556 pemberitaan. Selanjutnya multi platform kabel TV, marketplace, smartphone gitu ya. Kategori produk sepeda itu juga sangat tinggi, 153.615 pemberitaan dan lain sebagainya. Jadi ini berdasarkan data-data yang berhasil kami himpun. Sementara untuk di sosial media, Bapak Ibu, 10 kategori produk atau layanan dengan yang dibicarakan terbanyak gitu ya, dari 150 kategori teriset. Yang pertama adalah marketplace gitu ya. Ini dengan 3,4 juta lebih. Nah, ini menarik karena memang kita tahu bahwa marketplace pada era sekarang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Orang mengakses produk atau layanan, memudahkan mereka membeli produk atau layanan melalui berbagai marketplace. Ini juga salah satu hal yang menjadi perhatian dari netizen. Kedua, multi platform dari kabel TV, air purifier, provider, bank konvensional, kosmetik, fast food, motor hingga mobil. Jadi ini ada berbeda. Jadi kalau secara sosial media ternyata mobil di urutan ke-10, tapi ternyata secara pemberitaan mendominasi secara pemberitaan gitu ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, yang menarik gitu ya, berdasarkan data riset yang kita temukan di 2 marketplace teratas gitu ya, dari total transaksi produk yang terjual ada 126,3 juta transaksi gitu ya, produk yang terjual, artinya bukan nilai rupiahnya ya Bapak Ibu, tapi produk yang terjual. Yang menarik adalah tingkat rating average dari rata-rata netizen memberikan penilaian. Ini menarik, artinya dinilai 4,7. Kalau 5 ini kan sangat baik, bintangnya 5 itu sangat baik, baik 4 gitu. Artinya ini mendekati sangat baik. Ini artinya tingkat kepuasan konsumen dalam berbelanja secara digital pun mendekati sangat baik. Dengan total followers mencapai 77,8 juta gitu ya di 2 official teratas. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya kira karena ini waktu sudah jam 4 lewat gitu ya.
Saya mengutip quotes dari Jean Louis gitu ya, menyebut bahwa advertising is saying you are good, PR is getting someone else to say you are good. Nah, di era digital saya kira Bapak Ibu sangat penting untuk memaintain fans kita, memaintain followers kita, memaintain konsumen kita dalam membangun engagement untuk mereka memberikan penilaian yang terbaik terhadap institusi kita, terhadap brand kita, terhadap corporate kita gitu ya, supaya di mata mereka kita baik. Tentunya ini sangat penting. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan juga sampai sore hari ini tetap stay. Terima kasih. Selamat sore.